بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku kelas 11 MAN 4 Bantul. Wasyamsi waduhaha, demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila ia mengiringinya, demi malam apabila menutupinya, demi siang apabila menampakkannya, demi bumi serta hamparannya, dan demi langit serta binanya. Allah menegaskan dan Allah menggariskan wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa serta penyempurnaannya. Allah menegaskan fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa kita ini, kepada diri kita ini dua jalan, yaitu jalan kebaikan dan jalan fujuruha, jalan keburukan. Qad aflaha man zakaha, ada kabar gembira buat adik-adik, buat kita semuanya. Berbahagialah, bersyukurlah apabila kita selalu membersihkan jiwa kita. Wa qad khaba man dasaha, dan sungguh merugi orang-orang yang selalu mengotori jiwa kita. Dan mudah-mudahan adik-adik semuanya, mudah-mudahan kita semuanya digolongkan sama Rabbul Alamin, yaitu hamba-hamba Allah yang selalu membersihkan jiwa kita, agar kita hari ini sa'idun fid dunya, bahagia di dunia, wa sa'idun fil akhirah, yaitu kita bahagia di akhirat kelak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Adik-adik kelas 11 MAN 4 Bantul, bersyukur hari ini khusus Kusrohim, yaitu bisa membersamai kelas spesial di pagi hari ini. Luar biasa memang, karena sebelumnya kita nggak kenal, tapi hari ini kita kenal di dunia virtual atau di dunia maya. Mudah-mudahan ta'aruf kita di dunia virtual ini bisa nyambung hatinya Kusrohim sama hatinya adik-adik semuanya. Oke, adik semuanya, kuncinya kita nyambung antara Kusrohim dan adik-adik semuanya yang ada di kelasnya masing-masing, yaitu di rumahnya masing-masing. Sekarang adik-adik, buktinya adik-adik nyambung, tangan kanan seperti ini, tolong dituliskan. Oke, ini adalah tanda salam ta'aruf, salam persahabatan dari Kusrohim. Sekali lagi, ikuti adik semuanya yang lagi duduk, yang lagi berbaring, kemudian yang lagi aktivitas apapun bentuknya. Sekarang kalau adik-adik merasa ada dalam jiwa adik-adik dalam kelas ini, tangannya seperti ini. Ucapan kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kelas 11 MAN 4 Bantul. Alhamdulillah, luar biasa adik-adik semua yang ada di rumah sudah welcome dengan jiwanya Kusrohim. Mudah-mudahan nyambungnya hati kita, Allah hadirkan keberkahan buat kita semuanya. Adikku yang kami sayangi, tak kenal maka tak sayang. Saya yang ada di sini bernama Kusrohim. Alhamdulillah, orang menamakan kami Kus atau pelatih. Nah, apa sih kok pelatih? Bukan pelatih sepak bola adik-adik, tetapi pelatih kepribadian, mentor kepribadian. Seorang petinju hebat itu butuh mentor loh. Mike Tyson, kemudian Muhammad Ali. Ada pertanyaan waktu itu Muhammad Ali ditanya, mengapa Anda yang hebat bertinju, Anda bisa menjatuhkan musuh seketika? Anda kok butuh mentor, padahal dia nggak jago tinju, dia hanya jago teknik. Jawabannya Muhammad Ali, pelatih fungsinya melihat apa yang tidak bisa aku lihat. Sekali lagi adik-adik semuanya, mudah-mudahan kehadirannya Kusrohim membersamai adik-adik kelas 11 MAN 4 Bantul membawa perubahan kebaikan dari yang kemarin di angka 7, 8 secara mental kepribadian menuju angka 10 atau kemudian 11. Dan mudah-mudahan yang kemarin loyo, kemudian demotivasi, mudah-mudahan di forum ini, di kelas ini kita akan hidup jiwa kita. Adik-adikku, Kusrohim
kira-kira sudah hampir 15 sampai 20 tahun, yaitu fokus kepada kepribadian. Apa sih kepribadian? Kepribadian itu adalah apa yang tidak nampak oleh kita. Kalau ini rambut, kemudian muka, kemudian sampai kemudian kaki, itu physically. Tapi orang marah, orang benci, orang kemudian tidak termotivasi, nggak bisa tanggung jawab, bahkan kemudian lari tanggung jawab, lagi loyo, saat COVID datang dia kemudian hanya main game, main HP saja, tapi kemudian tidak kemudian gumregah untuk belajar, itu bagian dari kepribadian. Alhamdulillah, Gus Rohim hampir 35 provinsi sudah anak-anak hebat di Indonesia kami dampingi. Ada lagi negara sebelah, Malaysia, ada kemudian Brunei, Singapura, Thailand. Yang terakhir, Gus Rohim mendampingi anak-anak dari Belanda sama Amerika. Yaitu mereka pulang dari negara sana, kemudian pribumi di Indonesia, dia butuh disaring jiwanya. Dia butuh dihidupkan jiwanya. Jadi Gus Rohim adalah orang mengenal itu bengkel kepribadian. Kalau kepribadian kita sakit, apalagi rusak, maka jangan segan-segan untuk kontak dan hubungi Gus Rohim. Adik semuanya, di kelas pagi hari ini kita akan bicara where people can reach success and happiness. Dengan kata lain, kalau disingkat yaitu Islamic Recruit Karakter. Mengembalikan jiwa-jiwa kita yang lemah, mengembalikan jiwa-jiwa kita yang rusak, mengembalikan sel-sel kehidupan kepribadian kita yang perlu di-upgrade. Agar apa? Agar where people can reach. Agar di mana kita berada, kita bisa merasakan sukses and happiness. Kita bisa merasakan sukses dan kita bisa merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan itu laisa huna. Kebahagiaan itu bukan di sini, tetapi kebahagiaan itu adalah fi huna. Kebahagiaan itu adalah di dalam hati kita. Sekali lagi, di mana kita mengenal kepribadian kita ini, apakah lagi sakit, apakah lagi rusak, atau lagi perlu di-upgrade, maka mudah-mudahan kelas ini bisa membawa adik-adik menjadi hidup semakin lebih hidup. Adik itu semuanya, Gus Rohim sebagai pembukaan akan menyampaikan foto profil di samping ini. Oh, pasti kenal bukan? Namanya siapa? Oh, Menteri Pendidikan yang sangat muda luar biasa. Oke. Jadi beliau sekarang kemudian mengubah, yaitu ujian nasional berganti menjadi AKM atau asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Coba dilihat di slide di sampingnya Gus Rohim, bagaimana kualitas pendidikan di negeri yang kita cintai ini. Silakan pilih bermutu baik, biasa-biasa saja, atau sangat-sangat kurang bermutu. Silakan adik-adik menjawabnya. Siapa yang menjawab sangat baik luar biasa? Siapa yang menjawab biasa-biasa aja? Siapa yang menjawab aduh kurang dan kurang sangat luar biasa? Artinya kurang-kurang banget. Saya tunggu jawaban dari semuanya, A, B, atau C. Tapi dengan alasan ya dari semuanya. Oke adik semuanya, bagi yang menjawab A berarti adik-adik mempunyai optimisme luar biasa. Yang menjawab B perlu kemudian digali terus, apa sih potensinya anak-anak hebatnya Indonesia. Yang menjawab C kemudian pasti punya alasan. Sekarang Gus Rohim bantu ada perubahan dari ujian nasional menuju AKM. Jadi adik-adik semuanya, di dunia ini kualitas pendidikan setiap negara itu diteropong, dipreview, dinilai. Siapa yang menilai? Adalah PISA. PISA itu adalah Program of International Assessment Student. Jadi PISA ini fokus untuk mengassessment anak-anak di dunia, yaitu diambil sampel setiap negara yang ikut, usianya 15 tahun ke atas. Dan ini adalah berlaku juga buat adik semuanya yang menduduki yaitu kelas 11 aliyah. Adik yang kami hormati, yang dinilai PISA yaitu adalah Math, kemudian Science,
sama kemudian reading. Makanya besok di AKM, karena lahirnya AKM ini adalah referensinya dari PISA. Dan tahu nggak ada semuanya? Secara kolektif kolegial, kualitas pendidikan di Indonesia itu nomor berapa menurut PISA? PISA itu setiap 3 tahun sekali mengadakan asesmen, mulai tahun 2000 sampai tahun 2018 kemarin. Ceritanya tahun 2000 kemarin Indonesia ini ikut di antara 40 negara. Apa yang di asesmen? Math, Science, sama kemudian Reading. Setelah di asesmen tahun 2000 yang lalu itu, dari 40 negara Indonesia menduduki 2 besar, yaitu dari bawah. Artinya 40 peserta negara menduduki angka 39, berarti paling bontot kurang 1. Kemudian pergantian tahun lagi, 3 tahun lagi 2018 kemarin. Makanya beliau Pak Menteri mengupgrade gimana sih kita agar kemudian kualitas pendidikan di Indonesia ini kemudian bisa mengikuti perkembangan negara-negara lain, khususnya saintek, kemudian math, kemudian reading. Yang terakhir yaitu problem solving. Alhamdulillah adik-adik semuanya, tahun 2018 kemarin kabar gembiranya peringkat negeri kita tercinta naik sedikit dari 2 besar bawah, 4 besar, 5 besar. Tahun 2018 yaitu angkanya 6 besar, menduduki ranking 74, kemudian dari 79 negara. Dalam hal apa? Dalam hal reading, science, kemudian dalam hal yaitu math. Tetapi secara ukuran progres setiap tahun, setiap 3 tahun sekali, tahun 2018, 2015, 2012 sebenarnya seberapa posisi lebih baik di posisi tahun 2012. Yang paling menonjol ke penurunan yaitu progres yaitu 2015 menuju 2018, yaitu hampir 3 kategori reading, science, sama kemudian math turun drastis grafiknya. Desainnya seperti apa sih? Membuat kepribadian kita, mengembalikan nafas Islam kita menjadi nafas yang rahmat buat alam, yaitu kuncinya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Rabb penciptanya. Kuncinya berarti awareness, yaitu kesadaran jiwa kita, kesadaran diri kita. Mengapa harus berhubungan dengan kesadaran? Karena kata Imam Ali, educate your children for no time. Didiklah anakmu untuk zaman yang bukan zaman kamu. Kalau kita memahami, kita melihat dengan mata fisik kita, mata visual kita, adik-adik hari ini hidup bukan di zaman orang tua kalian. Adik-adik hidup dengan zaman yang luar biasa. Semuanya ada dalam genggaman tangan kita, yaitu gadget. Maka gadget ini kalau adik bisa memfungsikan dengan baik dan benar, maka adik-adik akan bisa menguasai dunia. Tetapi jika adik-adik tidak bisa menguasai dan kemudian larut dengan terlena zona nyamannya gadget, maka adik-adik akan kemudian terlindas dengan zaman. Outputnya, sekali lagi adik semuanya, outputnya kita belajar Islamic Recruit Character, yaitu mengembalikan nafas keislaman kita yang berupa rahmat buat alam, yaitu outputnya kita menjadi pribadi yang bernilai. Sekali lagi, outputnya mengapa kita harus mengikuti kelas-kelas kepribadian yang bernafas Islam, yaitu agar kita menjadi pribadi yang bernilai. Karena kata Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah dia bermanfaat buat sesama, dan itu ada pada adik-adik semuanya. Adik-adikku yang kami sayangi, yang insya Allah dimuliakan sama Allah, kami harap adik-adik semuanya, karena kita akan belajar output menjadi pribadi yang bernilai, saya mohon adik-adik duduk yang nyaman, senyaman-nyamannya. Bagi yang sedang berbaring, silakan duduk senyaman-nyamannya, ambil tempat duduk senyaman mungkin. Sekali lagi, lihat Gus Rohim, lihat matanya Gus Rohim, duduk senyaman-nyamannya.
Oke, jika adik-adik sudah duduk senyaman-nyamannya dan senyaman mungkin buat adik-adik semuanya, maka adik-adik hanya bisa melihat wajahnya Gus Rohim, bisa mendengar suaranya Gus Rohim, dan dengan musik yang mengiringi ini. Mudah-mudahan kelas untuk mengolah emosi kita, mengolah kepribadian kita hadir di jiwa adik semuanya. Sekali lagi, kuncinya yaitu di jiwa kita. Silakan adik duduk yang senyaman mungkin. Hitungan 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka adik sudah duduk senyaman-nyamannya. Jika adik-adik sudah duduk senyaman-nyamannya, maka peganglah dada bagian kiri adik semuanya. Sekali lagi, pegang dada bagian kiri. Setelah adik-adik memegang dada bagian kiri, kemudian adik rasakan dengan memejamkan mata. Adik rasakan dengan memejamkan mata. Sekali lagi, ada detak yang luar biasa dalam jiwa kita, yaitu Allah kasihkan detik ini kita yaitu bisa bernafas, kita hidup. Setelah adik-adik memegang dada bagian kiri, adik-adik akan mengatakan Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Jika adik-adik sudah mengucapkan tahmid sama pencipta kita, maka mari kita haturkan yaitu syukur kita kepada Allah dengan hati yang bening, dengan hati yang bening. Sekali lagi, hadirkan hati yang bening, ikutilah gerakannya Gus Rohim seperti ini, yaitu dengan menggunakan tangan di depan yaitu hati kita. Sekali lagi, hadirkan jiwa kita dalam genggaman tangan kita, seperti yang Gus Rohim yaitu lakukan seperti ini. Jika adik-adik sudah kemudian menirukan, maka hadirkan wajah orang tua kita di dalam genggaman tangan kita. Sekali lagi, jika adik-adik sudah kemudian mengadahkan tangan berdoa sama Allah, maka hadirkan wajah ayah ibu kita dalam genggaman tangan kita. Sekali lagi, jika adik-adik sudah menghadirkan wajah ayah dan bundanya, anggukkan kepala. Sekali lagi, jika wajah ayah dan wajah bunda ada dalam genggaman tangan, anggukkan kepala. Sekali lagi, berdoa. Ya Allah, ya Rabbi, di pagi hari ini ya Allah, dalam kelas yang mulia ini ya Allah, meskipun dalam kelas virtual ya Allah, kami hadir bersama orang yang kami sayangi ya Allah. Kami hadir bersama hamba insan mulia yang sangat kami sayangi, yaitu ayah dan yaitu ibu kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, bersyukur kami pada pagi hari ini ya Allah. Alhamdulillah. Mohon maaf kami ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi, hari ini kami bersyukur ada dan bersama dalam genggaman tangan kami wajah bunda kami, wajah ibu kami, wajah ayah kami. Ya Allah, ya Rabbi, mudah-mudahan Engkau berikan kasih sayang kepada kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah ibu kami, sayangilah bapak kami sebagaimana beliau-beliau menyanyi kami di waktu kecil ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ibu kami mungkin gak sehebat kamu, ibu kami mungkin gak sehebat aku ya Allah, tapi ibu kami hatinya luar biasa ya Allah. Hatinya seperti samudra ya Allah, maafnya seperti samudra ya Allah. Mungkin kesalahan kami sama ibu kami ya Allah nggak terhitung nilai jumlahnya ya Allah. Tapi ya Allah, kasih sayang dan maaf beliau, kasih sayang dan maaf beliau pada kami ya Allah, atas kesalahan kami ya Allah, yaitu selalu memberikan pintu maaf terbuka buat kami, meskipun kesalahan itu sangat besar dan sangat besar ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, sekali lagi haturkan buat ibu kami kesehatan, berikan kesehatan baik fisik dan batin, cukupkan semua kebutuhan ibu kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ibu kami mungkin tidak sehebat, tidak semulia pengetahuannya dengan kami ya Allah, tetapi pengetahuan jiwanya ya Allah melebihi kami ya Allah.
kami bersimpuh kepada ibu kami, ya Allah. Mudah-mudahan ibu kami bisa bersama kami, ya Allah, menuju surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, di dalam genggaman tangan kami ini ada ayah kami, ya Allah. Ayah kami memang cuek, ya Allah. Ayah kami nggak pernah menyapa kami, ya Allah. Tapi ayah kami selalu ada buat kami, ya Allah. Selalu kemudian mengerti di saat kami jatuh, dan kemudian di saat jatuh dan jatuh. Ayah kami lah yang mengulurkan tangannya buat kami, ya Allah. Di saat kami terperosok, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, tempatkanlah ayah kami, ya Allah, di surga-Mu, ya Allah. Tempatkanlah ibu kami, yaitu di jannah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, hari ini kami belajar menjadi orang baik. Mungkin hari ini ayah ibu belum menjadi anak kebanggaan Engkau, ya Allah. Hari ini kami belum menjadi anak yang bisa Engkau banggakan, ya ayah, ya ibu. Mungkin bangga itu jauh dari harapan. Tapi ayah, tapi ibu, insya Allah di pagi hari ini kami belajar untuk menuju kebaikan, untuk lebih baik, ya Allah. Mudah-mudahan doa Engkau, doa panjenengan selalu menyertai kami. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah kami, ya Allah, dengan segala yang menumpuk pada kami. Salah kami nggak terhitung, ayah. Salah kami nggak terhitung, ibu. Mudah-mudahan kesabaran panjenengan, kesabaran ibu, kesabaran ayah, yaitu membuahkan hasil, yaitu kami belajar dengan bahagia, dan kita bahagia bersama di dunia wal akhirah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, amin. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, adikku yang kami hormati dan kami sayangi, kita hari ini sudah belajar tentang yang namanya mengelola jiwa. Hati kita yang berbicara. Mudah-mudahan sang punya jiwa di sini dengan adik-adik yang di rumah, kemudian Allah berkahi dan berkahi selalu. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menuntun kita, baik saat kita ini luang, baik saat kita ini sempit. Dan alhamdulillah hari ini kita belajar menjadi pribadi yang bernilai. Kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Mudah-mudahan istighfar kita hari tadi, mudah-mudahan kita merasa bersalah di pagi hari ini, termasuk bagian dari proses qad aflaha man zakkaha. Sangat beruntung untuk orang-orang yang bersihkan jiwa kita. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dipandaikan sama Allah, dipandaikan sama Rabbul Alamin, yaitu menapaki proses kehidupan yang sangat luar biasa dan sangat kompleks ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, kami bersyukur sekali bisa bersama adik-adik di kelas virtual. Meskipun kelas virtual, tapi rasanya kita seperti kelas offline, yaitu kita menghadirkan Rabbul Alamin dalam jiwa kita. Allah menghadirkan ketentraman, keberkahan buat juga jiwanya dari semuanya yang ada di rumah. Itulah yang kita rasakan di pagi hari ini. Benar kata Allah, la in sakartum la azidannakum. Jika kita ini bersyukur sama Allah, kita akan tambah dan tambah dan tambah. Wala in kafartum, tetapi jika kita ini mengkufuri, jadi Allah mengatakan, yaitu inna adzabi lasyadid. Sungguh sisa Allah itu pedih dan sangat pedih sekali. Jadi kuncinya ternyata saat COVID datang, saat wabah yang berupa yaitu pandemi COVID ini, maka kuncinya yaitu kita menjadi pribadi mata lebah. Pribadi mata lebah yaitu pribadi dia akan melihat dan fokus pada kebaikan meskipun di tempat kotor. Sekali lagi, pribadi mata lebah yaitu pribadi yang fokus pada kebaikan di saat dia suka maupun duka, bahkan di tempat kotor pun, maka lebah akan mencium kebaikan. Sekali lagi, di saat COVID datang, wabah ini kemudian hadir, Allah ujikan buat negeri kita, maka fokus pada kebaikan. Jika kita fokus pada kebaikan, maka yang ada berkembang. Kalau kita fokusnya pada kebaikan, yang berkembang kebaikan, bukan? Sekali lagi, jangan menjadi mata lalat. Mengapa mata lalat? Yaitu mata lalat meskipun dia di tempat yang baik, sudah dikasih karunia Allah yang luar biasa, namanya mata lalat. Yang ada meskipun di tempat baik, dia akan mencari tempat kotor, tempat yang busuk. Dan itu tidak ada pada adik-adik kelas 11 MAN 4 Bantul. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi mata lebah
yaitu pribadi yang selalu senantiasa hadir kebaikan dan berkembang kebaikan, yaitu berupa maslahah dan solusi kehidupan. Minimal solusi buat pribadi dan solusi buat keluarga dan sesama. Itulah adik-adik. Adik-adikku yang kami banggakan, kita menapaki yaitu inti mengelola karakter kita. Ada berapa kunci, Coach Rohim? Ada 4 kunci agar kepribadian kita ini kembali menjadi kepribadian yang kemudian bernilai. Yang pertama yaitu tentang spiritual dan karakter. Itu hal pertama. Jadi kalau kita nggak punya spiritual dan karakter, maka itu kita sudah nggak punya namanya asas. Ibarat rumah, kalau nggak punya pondasi, maka rumah itu akan kemudian jatuh dan roboh pelan-pelan. Sama seperti kita lihat tanaman dan pohon, pohonnya rindang. Tapi kalau kemudian yang namanya akarnya nggak menghujam kemudian ke tanah, maka lama-lama pohon itu kemudian akan tumbang. Sebagaimana kata Allah, orang beriman itu sebagaimana pohon yang lebar, yaitu dia rindang, buahnya kemudian bermanfaat, tetapi akarnya menghujam ke tanah. Kuat sekali. Angin, badai apapun menerjang, kondisi hujan apapun menerjang kehidupan kita, maka insya Allah akan tetap tegak berdiri. Itulah karena kita mempunyai karakter dan namanya spiritual quotient, cerdas luar biasa. Yang kedua itu semuanya syarat menjadi pribadi yang bernilai, yaitu kita punya visi. Visi yaitu kita hari ini hidup punya tujuan kemana. Adik-adik kelas 11 mau jadi apa setelah lulus dari aliyah? Adik-adik setelah kemudian lulus kuliah mau jadi apa lagi? Itu visi. Visi yaitu capaian yang mau diraih. Kalau adik-adik, kalau kita ini kemudian nggak tahu visi kita ke depan mau jadi apa, maka yang ada adalah seperti ini, yaitu kita akan kacau hidup kita. Maka sekarang mari kita fokuskan visi kita mau jadi apa. Yang ketiga, kita harus punya skill, kita harus punya resources, kita harus punya knowledge, kita harus punya keahlian. Life skill gitu kalau anak-anak aliyah, anak-anak SMA, yaitu pertama berhubungan dengan teknologi. Kuasai teknologi hari ini, jangan kuasai gadget aja. Kuasai hari ini dunia teknologi. Gimana kita hadir dengan jiwa teknologi, kita kembangkan, kita discovering, kita eco-rigging. Yang kedua, level kedua yaitu linguistik. Kuasai bahasa, minimal 2-3 bahasa. Yang ketiga, kita harus mampu problem solving. Kita harus mampu mandiri. Yang terakhir, adik-adik harus punya aksi. Harus menjadi teladan. Karena apa? Karena sebaik-baik manusia, yaitu sekali lagi tadi, sehebat-hebatnya manusia ini bukan hanya bermanfaat buat diri kalian, tapi bermanfaat buat sesama. Artinya adik-adik menjadi teladan. Artinya lagi, adik-adik menjadi leader. Kalau adik-adik tidak bisa mampu menjadi leader, tidak mampu menjadi yang namanya beraksi positif, maka yang terjadi adalah gagal. Sekali lagi, jika adik-adik dan kita khususnya Gus Rohim mempunyai 4 karakter tadi, insya Allah kita akan menjadi pribadi bernilai. Pribadi sebagaimana nafas kita, yaitu nafas yang rahmat buat alam, yang bermanfaat tidak hanya pribadi, tapi kita akan hadir bermanfaat buat alam semesta. Dan itulah adik-adik semuanya yang ada di kelas 11 MAN 4 Bantul. Terima kasih bersama Gus Rohim. Mudah-mudahan kelas ini tidak berhenti sampai di sini. Mudah-mudahan kelas ini tidak hanya teori sampai di sini, tapi kelas kita akan menjadi living value, kelas kehidupan yang akan menghidupi jiwa-jiwa adik semuanya setiap nafas kehidupan. Sekali lagi, good luck, berkah bersama Gus Rohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.